Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel terbaru yang berjudul Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share dan subscribe kalau tidak kucuri janda kalian. Hehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung aja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 16. Sabrina memeluk pundaknya dan berkata dengan bangga, "Aku hanya meremehkanmu. Kenapa? Anda tidak diizinkan untuk membicarakannya. Teman sekelas universitas yang tidak tahu bahwa Anda pergi untuk menjadi menantu yang tinggal setelah lulus. Ketika Anda di sekolah, Anda tidak mampu makan. Dan ketika Anda lulus Anda makan sisa. Anda masih memiliki wajah untuk meminta bantuan saya." Sedikit amarah melonjak di hati Charlie. Orang tidak menyinggung perasaannya. Dia tidak menyinggung perasaan orang. Sabrina benar-benar terlalu banyak kali ini. Saat ini, dia tiba-tiba menerima pesan teks dari Stephen Thompson di ponselnya. Wade. Shangri-La adalah properti grup Wade kami. Shangri-La di Aurus Hill hanyalah salah satu dari lebih dari 100 unit Shangri-La kami. Murid Charlie tiba-tiba menyusut. Shangri-La milik keluarga Wade. Dia tanpa sadar menjawab pesan teks, "Apa kau tidak berbohong padaku?" Stephen Thompson berkata, "Orang yang bertanggung jawab atas Aurus Hill Shangri-La bernama Isaac Craven dan nomor teleponnya adalah 155. Anda meneleponnya dan dia akan mengurus semuanya. Apakah itu oke?" Melihat bahwa Charlie menyimpan pesan teks rambut rendah membuat Sabrina sangat tertekan. Dia merasa seperti sedang melecehkan anjing itu. Tentu saja dia ingin mendengar anjing itu menggonggong 2 kali. Tapi tanpa diduga, Charlie tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tampaknya pengawas kelas yang sangat keras kepala saat kuliah ini masih sangat keras kepala dan cuek untuk dimarahi. Jadi dia meningkatkan daya tembaknya dan mencibir, "Oh, monitor kelas. Kamu benar-benar bisa menahannya. Ngomong-ngomong, aku mendengar orang berkata bahwa kamu dan Claire telah menikah selama 3 tahun dan kamu belum naik ke tempat tidurnya. Mungkinkah Claire adalah simpanan orang lain? Bukankah Anda hanya berpura-pura menjadi junior orang lain?" "Baik, hahaha." Charlie mengerutkan kening. "Ini semua tentang menghina saya. Tetapi juga menghina istri saya. Sabrina, Anda mencari kematian sendiri." Jadi, dia memutar nomor telepon Isaac Craven, orang yang bertanggung jawab atas Shangri-La, memandang Sabrina, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya ingin bertanya kepada orang yang bertanggung jawab, bagaimana Shangri-La merekrut karyawan? Bahkan seseorang dengan mulut penuh kotoran. Apakah mereka masih bisa direkrut? Berani memarahiku? Apakah kamu lelah hidup?" Sabrina segera meledakkan rambutnya dan berteriak kepada satpam di sampingnya. "Dia ada di sini untuk menghina saya. Pukul dia." Saat ini, Charlie sudah menelepon. "Hei, siapa?" Di telepon. Suara kursif seorang pria datang. Charlie bertanya dengan dingin. "Apakah Anda Isaac Craven?" "Nama saya Charlie Wade. Saya di depan pintu Shangri-La sekarang. Saya akan memberi Anda 1 menit untuk turun. Atau Anda akan keluar dari Shangri-La di masa depan." Pria di telepon yang masih penuh momentum tiba-tiba bertanya, "Tuan Muda Wade, apakah Anda benar-benar di depan pintu Shangri-La?" Charlie berkata dengan dingin, "Kamu masih punya 50 detik. Pihak lain tampak ketakutan dan berseru, "Tunggu sebentar. Saya di sini." Sabrina tertawa marah mendengar panggilan telepon Charlie. Dan berkata dengan sinis, "Charlie, aku tidak berharap kamu membual seperti ini. Apakah Anda tahu identitas Presiden Isaac?" 2 anggota teratas Shangri-La tidak berani bertindak di depan Presiden Isaac. "Apa menurutmu kamu bisa menggertakku dengan berpura-pura menelepon?" Charlie berkata dengan ringan. "Apakah itu menggertakmu? Anda akan tahu setelah 30 detik." Sabrina tertawa terbahak-bahak. "Oke. Pengawas kelas. Wade,
Kalau begitu saya akan menunggumu selama 30 detik. Oh tidak. Saya akan menunggu dengan Anda selama 3 menit. Jika mereka tidak keluar selama 3 menit, saya akan membiarkan penjaga keamanan merobek mulut Anda. Lihatlah bagaimana Anda membual di masa depan. Hahaha, kamu benar-benar menertawakanku. 20 detik. Seorang pria parubaya yang mengenakan setelan khusus tingkat atas berlari dengan panik. Dia adalah anjing dari keluarga Wade dan anjing yang sangat kuat. Sejak dia menjabat di Aurus Hill dan menjadi kepala Shangri-La, dia telah menjadi salah satu eksistensi paling dihormati di kota. Kapan dia begitu bingung? Namun, dia harus panik. Dan tidak pernah menyangka tuan muda itu akan muncul di Shangri-La tempat dia bertugas. Sabrina hendak terus mengejek Charlie. Ketika dia tiba-tiba melihat penjaga keamanan di sekitarnya melihat ke belakang dengan ngeri. Ketika dia menoleh tanpa sadar, dia tiba-tiba menemukan bahwa Presiden Ishak sudah kehabisan tenaga. Dan dia tiba-tiba disambar petir. Segera, dia menatap Charlie. Matanya penuh ngeri. Bagaimana ini mungkin? Siapa Tuan Charlie? Suara Ishak Raven bergetar. Orang-orang tercengang. Dan Tuan Ishak, yang mampu membawa gempa Aurus Hill dengan menginjak kakinya, mengubah suaranya dengan panik saat ini. Charlie berkata saat ini, saya. Ishak Raven segera bergegas ke depan. Membungkuk dan berkata, Tuan. Sebelum dia selesai berbicara, Charlie segera berkata, Ishak, jangan katakan sesuatu di luar. Ketika Ishak Raven mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar karena terkejut. Sial. Aku anjing bodoh. Identitas tuan muda pasti sangat dirahasiakan. Dan dia hampir memanggil. Jika tuan muda menyalahkan dia untuk itu, bukankah dia akan selesai? Jadi dia buru-buru mengganti namanya. Tapi tetap dengan hormat berkata, Charlie. Selamat datang di Shangri-La. Silakan pindah ke kantor saya untuk berbicara. Sabrina sudah ketakutan. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Tapi itu benar-benar terjadi di depan matanya. Apa asal-usul Charlie? Bagaimana bos Shangri-La memperlakukannya dengan hormat? Dia mengejeknya sekarang. Bukankah seharusnya dia menyimpan dendam? Bab 17. Memikirkan hal ini, Sabrina buru-buru berubah menjadi tampilan yang menyanjung. Dan berkata kepada Charlie dengan cara yang menawan. Sungguh suatu kehormatan bagi Shangri-La kita dan teman-teman lama saya untuk datang. Tuan Charlie. Dia merasa bahwa dengan memuji Charlie, dia bisa membuat Charlie melupakan atau mengabaikan apa yang baru saja dia lakukan. Namun, dia memperlakukan Charlie terlalu baik. Ketika Ishak Raven mendengar kata-kata Sabrina, dia bertanya dengan heran, Sabrina, apakah kamu teman sekelas Charlie? Ya, Sabrina berkata dengan tergesa-gesa. Charlie adalah pengawas kelas kuliahku. Kami memiliki hubungan yang sangat baik. Ishak Raven segera berkata, saya akan melapor ke kantor presiden besok. Dan Anda akan menjadi direktur personalia Shangri-La. Dari pemimpin tim hingga direktur personalia, setidaknya ada 3 tingkatan di Shangri-La. Dan remunerasinya lebih dari 10 kali lipat. Dan sebagian besar karyawan mengendalikan hidup dan mati. Dia pasti salah satu eksekutif. Ketika Sabrina mendengar ini, dia sangat bersemangat dan hampir pingsan. Saat ini, Charlie berkata dengan dingin, Charlie, apa kau tahu hubunganku dengan Sabrina? Ishak Raven mengira bahwa Charlie tidak puas dengan pengaturan ini. Dan langsung berkata, jika Tuan Charlie tidak puas, maka biarkan Mes. Sabrina dipromosikan langsung menjadi wakil presiden. Charlie tiba-tiba berkata, karena saya tidak memiliki kartu anggota, saya menelepon Sabrina untuk meminta bantuan. Tetapi dia benar-benar mempermalukan saya tanpa alasan, dan bahkan ingin keamanan memukuli saya beberapa kali.
Anda sebenarnya ingin mempromosikannya menjadi wakil presiden. Maksud kamu apa? Sengaja ingin melawan saya. Mendengar ini, Isaac Raven merasa kedinginan. Sanjungan menghantam kaki kudanya. Tiba-tiba, matanya penuh amarah saat menatap Sabrina. Segera setelah itu, dia menamparkan wajah Sabrina dengan keras dan mengutuk. Bahkan Tuan Charlie berani menyinggung. Anda memiliki keberanian hati beruang dan macan tutul. Apakah kamu tidak ingin hidup? Sabrina begitu ketakutan sehingga dia menjadi lembut, berlutut di tanah dan terus bersujud sambil menangis. Tuan Charlie, aku salah. Isaac Raven menendang Sabrina tiba-tiba, menendangnya beberapa meter jauhnya, dan mengutuk, kamu bukan anjing dengan mata panjang. Saya akan memberitahu Anda hari ini dan itu telah menyebabkan harga Tuan Charlie. Karena itu, dia berteriak kepada satpam di sampingnya. Pukul dia dengan keras. Pukuli dia sampai setengah mati. Lalu lihat wajah plastiknya dengan baik. Lalu beritahu seluruh Aurus Hill bahwa tidak ada perusahaan yang berani menggunakannya di masa depan. Sabrina sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berkata, Presiden Isaac, saya salah. Maafkan saya. Isaac Raven sangat marah dan berteriak, sekarang kamu tahu itu salah. Kenapa kamu pergi? Anda bisa menyinggung Tuan Wade juga. Jika bukan karena wajah Tuan Wade, saya akan membunuhmu. Sabrina putus asa dan menangis. Dia berlutut di tanah dan merangkak ke arah Charlie. Bersujud terus-menerus. Pengawas kelas. Wade, aku salah. Maaf. Tolong biarkan demi teman sekelas. Charlie bertanya padanya dengan acuh tak acuh. Sabrina, teman sekelas, mengapa kamu menghina saya dan istri saya sekarang? Sabrina menangis getir dan berkata, monitor kelas, saya baru saja bingung. Saya menyalahkan mulut buruk saya. Mohon maafkan saya. Charlie berkata, jika orang tidak menyinggung perasaan saya tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Tetapi jika mereka menyinggung perasaan saya tidak akan pernah memaafkan orang lain. Setelah itu, dia mendengus dan berkata, kamu membuat anggur pahitmu sendiri. Minumlah sendiri. Isaac Raven memarahi. Jalang. Berani jalang dengan Tuan Wade. Aku akan merobek mulutmu yang patah. Sabrina tidak berani memohon belas kasihan lagi, melainkan berlutut di tanah dan menangis dengan sedihnya. Charlie sama sekali tidak bersimpati padanya, tetapi mengabaikannya dan berkata dengan hampa kepada Isaac Raven, aku ingin berbicara denganmu tentang taman gantung. Lepaskan ke kantormu. Isaac Raven buru-buru mengangguk, dan berkata dengan hormat, Tuan, Charlie ikut denganku. Setelah berbicara, dia menunjuk ke penjaga keamanan di sampingnya dan berteriak, pukul dia dengan keras. Ya, Presiden Isaac. Berani-beraninya satpam itu membangkang. Mengangguk-angguk langsung bergegas menggendong Sabrina untuk memukulinya. Sabrina terus meratap. Tapi Charlie benar-benar mengabaikannya. Dan di bawah bimbingan Isaac Raven mengangguk dan membungkuk. Dia memasuki Shangri-La. Begitu dia tiba di kantor Isaac Raven, Charlie langsung menuju ke topik. Beberapa hari kemudian, ini akan menjadi ulang tahun pernikahan istriku. Saya ingin memesan seluruh taman gantung. Bisakah saya melakukan itu? Isaac Raven berkata tanpa ragu-ragu. Tuan Wade, untuk memastikan keadilan bagi semua anggota kelas atas, Hanging Garden selalu menolak untuk memesan tempat tersebut. Bahkan para pemimpin kota tidak akan menyediakan layanan ruang pribadi. Namun, selama Anda membutuhkannya, udara di taman bahkan dapat disimpan untuk Anda sendiri selamanya. Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Itu tidak perlu. Simpan saja pada hari jadi. Selain itu, saya ingin Anda bekerja sama dengan saya dan menyiapkan sedikit kejutan untuk istri saya. Isaac Raven segera berkata, Tuan Wade,
Jangan khawatir. Semua karyawan Shangri-La dan saya akan mematuhi instruksi Anda. Charlie menyelesaikan banyak hal di Shangri-La. Saat naik bus pulang, hampir semua penumpang bus menggunakan TikTok, Instagram dan YouTube. Selain itu, yang mengejutkan, semua orang menonton video yang sama. Ini adalah video melempar 13 juta uang tunai ke Rare Earth. Video itu diambil dari tim Rolls-Royce Stephen Thompson. Serangkaian mobil Rolls-Royce teratas. Selusin penjaga keamanan hitam dengan koper hitam. Dan 13 juta uang tunai jatuh ke tanah untuk ditonton anjing. Manajer penjualan berpangkat rendah tidak memiliki tempat untuk menunjukkan dirinya. Dan seluruh proses diposting secara online. Namun, video tersebut gagal menangkap bagian depan Charlie. Video ini dengan cepat menjadi populer di Aurus Hill. Banyak orang yang bertanya-tanya siapa superhero itu. Banyak gadis bahkan memimpikannya Cinderella dan impian pangeran. Ingin sekali bertemu dengan pahlawan sederhana ini. Charlie berulang kali menegaskan bahwa dia sulit dikenali dalam video. Dan kemudian dia merasa lega dan kembali ke rumah. Saat ini, rumah itu penuh dengan kegembiraan. Claire mendapat kontrak dari M Grant Group dan akan menjadi direktur Wilson Group. Orang tuanya sangat senang dan menangis. Dia telah dipandang rendah dalam keluarga Wilson selama bertahun-tahun. Sekarang dia akhirnya bisa mengangkat kepalanya dan menjadi seorang wanita. Ketika ayah mertua dan ibu mertua senang melihat Charlie tidak sebosan sebelumnya. Ibu mertua berkata dengan penuh semangat, "Oh, saya sangat bahagia hari ini. Putri saya benar-benar bukan orang biasa." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Charlie lagi. Dan berkata dengan senyum langka, "Charlie, kamu dapat dianggap sebagai inspirasi besar untuk masalah ini. Aku tidak akan membiarkanmu memasak hari ini. Ayo cari restoran untuk makan." Claire tersenyum dan berkata, "Kalau begitu ayo pergi ke Kempinski untuk makan makanan barat." "Itu terlalu mahal," ibu mertua berseru. "Itu tidak lebih dari 1,000 per kapita." Claire tersenyum dan berkata, "Bu, gaji direktur sangat tinggi. Dengan gaji tahunan 1 juta. Oh." Ibu mertua bertepuk tangan dengan gembira. Dan dengan gembira berkata, "Hebat. Bagus. Keluargaku akhirnya menjanjikan." Setelah itu, dia berkata, "Namun, Anda harus membayar setidaknya 70% kepada ibu Anda dari gaji masa depan Anda. Kalian kaum muda belum paham betul pentingnya manajemen keuangan. Uang pasti lebih dapat diandalkan dengan saya daripada Anda menyelamatkan diri Anda sendiri." Claire segera mengangguk dan tersenyum. "Oke Bu. Saya akan memberikannya setiap bulan pada saat itu. Tapi katakanlah, kamu tidak bisa selalu menegur Charlie di masa depan. Mengatakan hal-hal seperti bagaimana dia bisa menjadi menantumu hukum." Ibu mertua segera membuka matanya dan tersenyum. "Oke. Ibu peduli dengan wajahmu. Jadi cobalah kurangi membicarakan dia di masa depan." Bab 18. Wendell merajuk di rumah ketika sebuah keluarga beranggotakan 4 orang pergi ke Kempinski untuk makan malam. Dia juga melihat berita dari M Grant Group. Dan sangat tertekan. Dia pikir Claire tidak akan bisa mendapatkan kontrak dari M Grant Group jika dia tidak membantu. Dia tidak menyangka bahwa dia akan berhasil memenangkan kontrak 60 juta di pagi hari. Dia ingat bahwa dia telah memberikan komentar yang kejam di rumahnya kemarin. Ini bukan untuk wajahnya. Harold juga menelepon untuk mengeluh tentang hal itu. Dan berkata segera setelah dia membuka mulutnya, "Brother Wendell, kamu terlalu menarik. Saya telah membantu Anda menciptakan peluang untuk mengejar sepupu saya. Tetapi Anda membantunya memenangkan kerja sama M Grant Group. Apakah kamu tidak mempermalukan aku?" Wendell juga sangat polos. "Apa-apaan ini? Saya tidak membantu Claire." Saat ini, Harold bertanya lagi, "Brother Wendell,
Katakan yang sebenarnya. Apakah Anda menidurkan sepupu saya? Wendell terlalu malu untuk menyangkal. Mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan semua ini. Bukankah itu berarti mengakui bahwa dia tidak kompeten? Jadi dia berkata ya, maaf Harold. Saya pasti akan memberi Anda kompensasi jika saya memiliki kesempatan di masa depan. Aku tahu itu. Harold menghela nafas. Dan kemudian buru-buru bertanya. Brother Wendell, sepupu saya harusnya masih utuh. Dia sepertinya tidak pernah membiarkan sampah itu menyentuh. Kamu benar-benar mendapatkan jackpot kali ini. Wendell sangat senang saat mendengar ini. Baik, Claire masih. Kemudian dia mungkin juga menyatakan kepada publik bahwa dia tidur dengannya. Untuk memprovokasi hubungan antara dia dan suaminya. Memikirkan hal ini. Dia tersenyum dan berkata kepada Harold, Harold, sepupumu memang masih perawan. Dan sangat keren melakukannya. Hahaha. Harold berkata dengan getir. Kalau begitu kamu tidak bisa mengabaikanku mulai sekarang. Brother Wendell. Bersantai. Wendell langsung setuju. Setelah menutup telepon Harold. Ayah Wendell menelepon lagi. Begitu telepon terhubung. Dia berseru, Wendell. Sesuatu telah terjadi. Grup Marriott menghentikan semua kerja sama kami. Apakah Anda telah menyinggung orang akhir-akhir ini? Ketika Wendell mendengar ini, hatinya seperti gudang es. Grand Group telah menghentikan semua kerja sama dengan keluarga Jones. Bukankah ini berarti keluarga mengalami kerugian besar? Dia berseru. Bagaimana situasinya? Ayah, saya tidak pernah menyinggung siapapun hari ini. Apakah Anda telah menyinggung seseorang? Ayah Wendell berkata dengan marah. Aku juga tidak. Saya telah berada di perusahaan akhir-akhir ini. Dan saya tidak pernah menyinggung siapapun. Wendell berkata dengan gugup. Oh, ayah. Apakah mungkin ketua baru Grand Group sedang bersiap untuk mengocok kartu? Sangat mungkin. Ayah Wendell tiba-tiba menyadari. Sekarang setelah ketua baru mengambil alih, saya tidak punya kesempatan untuk berkunjung. Saya telah menyebutkannya beberapa kali kepada Doris. Tetapi dia terus mengatakan bahwa ketua mereka tidak akan menerima tamu. Wendell bertanya, apa yang harus saya lakukan? Ayahnya berpikir sejenak dan berkata, oh, benar. Akan ada perjamuan di keluarga Wilson besok malam. Konon mereka telah mengundang ketua Grand Group. Ayo pergi dan temukan kesempatan untuk bertemu dengannya. Baik, Wendell langsung berkata. Besok kita akan pergi bersama. Keesokan harinya. Pada acara paling penting dari keluarga Wilson. Seluruh keluarga sangat bersemangat. Karena setelah malam fermentasi, keluarga Wilson mendapat kontrak Grand Group dan mengundang ketua Grand Group untuk ikut dalam perjamuan keluarga. Berita itu telah menyebar ke seluruh Aurus Hill. Untuk perjamuan ini, Charlie menemukan setelan termahal untuk dipakai dan pergi ke hotel tempat perjamuan diadakan. Begitu dia tiba di pintu masuk hotel, Charlie turun dari mobil dan melihat sebuah Porsche tiba-tiba mengerem dan berhenti di depannya. Segera setelah itu, Wendell, yang mengenakan setelan desainer dan menyisir rambut dengan cermat, keluar dari mobil. Segera, seorang resepsionis datang dan menyapa Wendell dengan anggun. Dan Wendell jelas melihat Charlie juga. Dengan sedikit penghinaan di matanya. Menatapnya dari atas ke bawah. Dan tersenyum. Di mana kamu menemukan setelan peniru? Dan orang yang memakainya tampak seperti anjing. Charlie bertanya dengan tenang. Apa hubungannya denganmu? Sudut mulut Wendell melengkung. Dengan sedikit sarkasme di wajahnya. Dan berkata, kamu tidak ada hubungannya denganku. Tapi istrimu ada hubungannya denganku sekarang. Charlie sedikit mengernyit dan bertanya, apa hubungannya? Orang-orang di sekitar tidak bisa tidak berhenti. Mulai tadi malam, ada gosip di lingkaran. Menurut berita tersebut,
Claire dapat memenangkan kerjasama M Grand Group sepenuhnya karena dia mendedikasikan hidupnya untuk hubungan Wendell. Jika tidak, dengan kekuatan dia dan keluarga Wilson, bagaimana dia bisa memenangkan M Grand Group? Sekarang tampaknya ini benar-benar sebuah pertanda. Wendell melihat kerumunan berkumpul dan berkata kepada Charlie, "Menurutmu apa yang menjadi alasan mengapa M Grand Group bisa memenangkan kerjasama di tempat pertama?" Charlie memandang Wendell dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Karena apa?" Mulut Wendell meringkuk dan berkata, "Tentu saja itu karena aku. Karena Claire sekarang adalah wanitaku. Jadi aku mencoba yang terbaik untuk membantunya memenangkan kerjasama M Grand. Jika Anda tahu, menceraikannya lebih cepat. Itu juga dianggap kecantikan dewasa." Meskipun semua orang di sekitar telah berspekulasi. Tetapi sekarang setelah Wendell mengatakannya dengan terus terang, semua orang tidak bisa menahan keterkejutan. Claire benar-benar mendapat kerja sama dari M Grand Group melalui tidur dengan Wendell. "Karena kamu." Charlie tertawa bukannya marah ketika mendengar ini. Dan berkata, "Kamu juga layak." Bab 19. Aku tidak layak. Apakah kamu layak? Wendell berkata dengan mata muram. "Kamu hanya sampah. Kamu bahkan tidak bisa melihat istrimu sendiri. Terlalu salah untuk mengikutimu sejak awal. Senang mengikuti saya. Saya bisa memberikan apa yang dia inginkan." Wajah Charlie menjadi dingin, merendahkan suaranya, dan berkata dengan dingin, "Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, Anda akan bersujud pada Claire dan meminta maaf. Di depan semua orang. Anda akan menelan apa yang Anda katakan. Kedua, saya benar-benar akan membangkrutkan kelompok keluarga Anda. Jika Anda tidak setuju." Hahaha. Apa kamu bercanda? Hal macam apa yang membuat grup saya bangkrut? Wendell tertawa liar dan memandang Charlie dengan jijik. Jelas tidak menganggap serius apa yang dia katakan. "Apakah Anda seorang pelamun yang terbelakang mental? Apa yang Anda gunakan untuk membuat grup keluarga saya bangkrut? Tahukah Anda berapa nilai pasar dari grup keluarga saya?" Charlie tanpa ekspresi menatap Wendell sejenak dengan ekspresi keterbelakangan mental, mengeluarkan telepon secara acak, dan menelepon Stephen Thompson. "Dalam 3 menit, saya ingin melihat kelompok Wendell bangkrut dan melikuidasi asetnya, dan utangnya membengkak. Dalam 3 menit, membiarkan sebuah grup dengan nilai pasar beberapa miliar bangkrut hanyalah mimpi belaka." Wendell menatap Charlie dengan tatapan tegas, dan berkata, "Sialan. Kau sangat mengagumkan. Apakah Anda pikir Anda adalah pahlawan super di internet?" Setelah itu, Wendell berkata dengan dingin, "Sampah. Jangan pura-pura. Saya juga memberimu dua pilihan. Pertama, kamu akan berlutut dan meminta maaf padaku, lalu segera menceraikan Claire. Kedua, saya akan menemukan beberapa orang yang akan sepenuhnya menghapus Anda dari muka bumi. Kalau begitu, biarkan kamu melihatku dan Claire manis dan manis dengan matamu sendiri, dan kamu bisa memilih sendiri. Aku akan memberimu 1 menit." Charlie menatap telepon dan berkata, "Kamu punya 1 menit lagi. Apakah kamu yakin tidak bisa menyimpannya?" Check off. Anda masih punya 30 detik untuk memikirkannya. Jika kamu tidak berlutut, aku akan membuatmu menyesal selamanya. Kata Wendell acuh tak acuh. 20 detik. 10 detik. 5 detik. Waktunya habis. Jangan salahkan aku karena kejam. Kamu sampah yang kamu temukan sendiri. Wendell menggelengkan kerah bajunya, lalu melambai ke beberapa pengawal, siap untuk mengurus sampah dulu. Tapi saat ini, ponsel Wendell tiba-tiba berdering. Wendell terkejut melihat ayahnya menelepon, dan segera mengangkatnya. "Ayah, aku sudah ada di pesta. Kamu di sini." Di telepon, ayah Wendell menggeram dengan panik. "Kamu sampah.
Siapa yang kau tersinggung? Masalah apa yang Anda sebabkan? Sekarang semua pemegang saham dengan panik membuang saham grup kami. Dan saham kami turun lebih dari 90%. Saat dia berkata, ayahnya berteriak lagi. Bank tiba-tiba datang untuk meminta pembayaran hutang. Semua mitra tiba-tiba berhenti bekerja sama dengan kami dan menghentikan penyelesaian. Rantai modal kita telah putus. Hanya ada satu jalan keluar untuk kebangkrutan dan likuidasi. Wajah Wendell langsung memucat saat dia mendengarkan suara dari telepon. Dan keringat dingin menetes dari dahinya. Rumah kita sudah berakhir. Sepenuhnya berakhir. Wendell ingin bertanya lagi. Tiba-tiba, dia mendengar suara sirene polisi di seberang ponsel. Diikuti dengan suara pintu yang dibobol. Dan suara polisi yang meminta ayahnya untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Dia tiba-tiba lemah. Dan telepon jatuh ke tanah. Hancur berkeping-keping. Begitu kakinya melunak, dia berlutut di depan Charlie. Angin bertiup. Tubuh dan hati terasa dingin. Para pengawal itu melihat gambar ini, terkejut dan berhenti melangkah maju. Wendell sangat ketakutan. Dan bertanya pada Charlie dengan suara rendah. Siapa kamu? Kamu melakukannya, kan? Penonton juga sangat terkejut. Wendell menjawab panggilan tersebut dan tiba-tiba berlutut di depan menantu dari keluarga Wilson. Apa yang terjadi? Charlie menatapnya. Sedikit membungkuk. Dan berkata dengan suara rendah. Aku memberimu kesempatan untuk memilih. Tapi kamu tidak memilih yang benar. Saya tahu bahwa saya salah. Saya minta maaf kepada Anda. Tolong, biarkan saya pergi. Awalnya saya tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya tidak pernah menyentuhnya. Kerja sama M Grand Group bukanlah bantuan saya. Kata-kata yang baru saja diucapkan itu dibuat-buat. Saya mohon, maafkan saya dan keluarga saya. Wendell terus bersujud meminta maaf. Dia bahkan tidak bisa bermimpi bahwa menantu dari keluarga Wilson akan memiliki energi yang begitu besar. Satu panggilan telepon menghancurkan keluarganya. Ketika dia mengangkat kepalanya dan menatap pipi Charlie, dia hanya merasa bahwa wajah polos ini lebih menakutkan daripada iblis. Bisa membiarkan keluarganya bangkrut dalam beberapa menit. Karakter seperti itu tidak tersinggung sama sekali. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus puas. Karena setidaknya aku akan menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, seluruh keluargamu akan mati. Begitu dia mengatakan ini, wajah Wendell memucat dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Charlie menatapnya dan berkata dengan dingin, sejujurnya, saya adalah pahlawan super di internet. Jika Anda tidak ingin mati, Anda sebaiknya tidak membicarakan identitas saya. Jika tidak, Anda dan ayah Anda tidak akan bertahan besok pagi. Setelah berbicara, Charlie menepuk wajah Wendell dan melangkah ke aula tanpa memperhatikannya. Tapi Wendell benar-benar jatuh ke tanah. Dan dia tidak berani melawan tindakan Charlie yang sangat memalukan. Melihat Charlie berjalan ke aula, Wendell bahkan berlari ke aula bergulir. Melihat sekeliling dan melihat sosok Claire, dia merangkak ke sana, berlutut di kaki Claire, terus bersujud, dan berteriak, Claire, saya minta maaf kepada Anda. Saya tidak boleh memberitahu Anda tentang hal itu. Rumornya, Anda mendapatkan proyek M Grand Group. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tolong, biarkan saya pergi. Claire terkejut dengan tindakannya. Dan dengan cepat menghindar ke belakang. Tapi berpelukan dengan hangat. Claire menoleh ke belakang. Dan Charlie yang memeluk dirinya sendiri. Setelah Charlie masuk, dia melihat Claire. Claire hari ini telah berpakaian dengan hati-hati. Seperti bintang yang mekar di tengah keramaian. Mempesona. Melihat Wendell bergegas menuju Claire, Charlie memeluknya terlebih dahulu untuk mencegahnya jatuh. Dan menatap tajam Wendell.
Wendell ketakutan dan berguling tengkurap. Karena takut membuat marah Charlie. Claire bertanya dengan bingung. Apa yang terjadi padanya? Charlie memeluknya sambil berbisik. Saya khawatir orang ini sakit. Tinggalkan dia sendiri. Meskipun keduanya adalah suami dan istri, mereka tidak memiliki kontak dekat. Merasakan pelukan hangat Charlie, telinga Claire menjadi merah. Dia buru-buru melepaskan diri dari pelukan Charlie dan berkata dengan terbata-bata, "Baiklah, Ketua Wade dari M Grand Group harus ada di sini. Saya akan melihat." Bab 20. Ketika Wendell melarikan diri, Harold baru saja masuk, diikuti oleh saudara perempuannya Wendy dan tunangannya Yunlong White. Selain Yunlong, ada juga seorang pemuda berpakaian mewah. Melihat wajahnya, dia agak mirip Geralt. Ketika dia bertemu langsung dengan Wendell, Harold buru-buru berkata, "Oh, saudara Wendell. Ketika saya baru masuk, saya mendengar seseorang mengatakan sesuatu terjadi pada keluarga Anda. Betulkah?" Wendell mendorongnya pergi dengan putus asa. Bergumam di mulutnya, "Sudah berakhir. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir." Harold bertanya dengan prihatin, "Tuan Jones, ada apa denganmu?" Wendell menggelengkan kepalanya ketakutan. Tidak berani mengatakan apapun. Dia yakin jika dia mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan, dia mungkin akan menjadi mayat di jalan besok. Jadi Wendell melepaskan diri dari tangan Harold dan lari dengan putus asa. Harold melihat ke belakang dan menghela nafas. "Saya kira rumah ini benar-benar selesai. Sial, terlalu cepat, kan? Baik kemarin, tapi hari ini bangkrut." Kemudian, ketika Harold melihat Charlie dan Claire, dia tergerak dengan pikiran buruk, dan buru-buru menyapa Claire. "Claire, saya akan memperkenalkan Anda pada tamu terhormat ini. Ini sepupu Geralt, Fred White, putra tertua dari keluarga putih. Saudara Fred, ini sepupu saya, Claire." Harold memperkenalkan Fred dengan ekspresi menyanjung. Begitu Fred masuk, matanya terfokus pada Claire. Mendengar kata-katanya, dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan berkata, "Halo Claire. Saya telah mendengar tentang kecantikan putri keluarga Wilson sejak lama. Melihatnya hari ini, itu benar-benar pantas mendapatkan reputasinya." Jejak ketidakpuasan melintas di mata Charlie. Tidak ada cara bagi istrinya untuk menjadi cantik, dan lalat di sekitarnya akan menjengkelkan sampai mati setelah saling bertemu. Jadi dia mengulurkan tangannya terlebih dahulu, berjabat tangan dengan Fred, dan berkata dengan dingin, "Halo, saya suami Claire." "Kamu." Fred melihat ke atas dan ke bawah pada Charlie. Penghinaannya sangat membebani. Dan dia menarik tangannya sebelum dia berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak menyangka Claire akan menikah. Ini benar-benar bunga di kotoran sapi." Wendy dengan cepat menjelaskan di samping, "Brother Fred, sampah ini diimpor ke keluarga Wilson kami. Dia tidak punya pekerjaan dan tidak punya kemampuan." Setelah selesai berbicara, dia dengan sengaja mengedipkan mata pada Fred dan berkata, "Brother Fred, setelah saya menikahi Geralt, kita akan dianggap sebagai satu keluarga, dan kita harus memiliki lebih banyak kontak saat itu." Fred secara alami tahu apa yang dia maksud. Ini untuk mendorongnya mengejar Claire. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Nona Claire secantik seorang yang abadi. Jika saya bisa berkomunikasi lebih banyak, saya tidak bisa memintanya." Pada saat ini, Charlie juga melihat ibu mertuanya Elaine dan ayah mertuanya Jacob mendekat. Setelah Elaine berjalan, dia buru-buru berkata pada Claire, "Claire, apa kamu sudah mendengarnya? Keluarga Jones bangkrut." "Hah?" Claire bertanya dengan heran. "Kapan itu terjadi?" "Baru saja." Elaine menghela napas. "Kupikir kamu akan menceraikan Charlie di masa depan. Dan kamu bisa bersama Wendell.
Tapi sekarang tidak ada yang perlu diperhatikan. Charlie sangat tertekan. Apakah ibu mertua ini bodoh? Tidak tahu bahwa menantu yang sekarang adalah menantu yang sebenarnya. Setelah melihat Elaine, Fred bergegas dan memperkenalkan dirinya. Kamu pasti ibu Claire, kan? Bibi. Saya sepupu Geralt, Fred. Kamu sangat cantik. Tidak heran kamu bisa melahirkan Claire. Putri yang sangat cantik. Ketika Elaine mendengar bahwa Fred ternyata adalah sepupu Geralt, putra tertua dari keluarga White, dan putra dari keluarga kaya. Matanya berbinar dan dia berkata dengan antusias, "Ya, saya ibu Claire. Apakah kamu dan Claire teman?" Fred mengangguk dan tersenyum. "Teman yang baik. Tapi aku baru bertemu hari ini." Elaine sangat gembira. Dan dengan cepat mengangguk dan berkata, "Semua orang dengan cepat menemukan tempat untuk duduk. Jangan berdiri. Tuan White, Anda kaum muda. Anda harus memiliki lebih banyak kontak di masa depan." "Ibu," Claire berseru dengan ketidakpuasan. Mencegah ibunya melanjutkan. Elaine hendak mengatakan sesuatu. Claire membantunya untuk mengingatkan semua orang agar memperhatikan panggung. Pada saat ini, Nyonya Wilson sudah menjadi sorotan. Dia melihat sekeliling dengan kegembiraan sebelum dia berdiri di depan mikrofon dan tersenyum dan berkata, "Pertama-tama, atas nama keluarga Wilson, saya menyambut teman dan mitra terkasih untuk datang ke perjamuan kita. Kalau begitu, mari kita sambut Wakil Ketua Emgreen Group, Mes. Doris." Lampu sorot bergerak seketika mengenai berkas cahaya di jok depan. Mengenakan gaun malam hitam, Doris benar-benar memperlihatkan sosoknya yang sempurna ke mata semua orang. Di bawah cahaya, dia mempesona seperti peri. Dan semua pria di lapangan tidak bisa membantu tetapi fokus padanya. Emgreen Group, Wakil Ketua. Kecantikan tiada taraf. Masing-masing identitas ini cukup untuk menarik perhatian semua orang. Setelah Doris berdiri, dia hanya mengangguk ke arah kerumunan. Ketika dia melihat Charlie, matanya tertahan beberapa saat sebelum dia menjauh. Pada saat ini, Nyonya Wilson tua terus berbicara. "Hari ini, saya ingin berterima kasih kepada Emgreen Group karena dapat mempercayakan proyek penting seperti itu kepada keluarga Wilson. Keluarga Wilson pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kepercayaan Emgreen. Kedua, kami juga ingin memperkenalkan kepada teman-teman kami seorang junior yang luar biasa dari keluarga Wilson kami. Jika bukan karena dia, kami tidak akan mencapai kerjasama dengan Emgreen. Selain itu, setelah berkonsultasi dengan grup kami memutuskan untuk menominasikannya sebagai Direktur Grup Wilson kami. Bertanggung jawab penuh atas kerjasama dengan Emgreen Group." Ibu mertua Elaine berkata dengan penuh semangat, "Oh, Claire. Sudah waktunya bagimu untuk berada di atas panggung." Meskipun Claire siap naik ke atas panggung, dia masih gugup. Charlie segera memberikan pandangan yang membesarkan hati padanya. Harold melihat ke arah Claire yang penuh kegembiraan, dan tidak bisa menahan untuk tidak menunjukkan cibiran di sudut mulutnya. Nyonya Wilson tua juga melihat ke meja dan berbicara sambil tersenyum. "Mari kita sambut Direktur baru Wilson Group, Harold." Sosok Claire langsung membeku di tempatnya. Dia melihat ke samping dengan tidak percaya, tetapi melihat Harold dengan bangga dan melangkah ke atas panggung. Mata Charlie langsung berubah dingin. Cara yang bagus untuk menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Keluarga Wilson, setelah menggunakan Claire, segera meninggalkannya. Tidak mempedulikan perasaannya sama sekali. Lingkaran mata Claire langsung memerah. Dan air mata terus mengalir di rongga matanya. Segera setelah itu, dia berdiri dan berlari keluar pintu tanpa melihat ke belakang. Baginya, betapa bahagianya dia ketika dia datang. Betapa putus asa dia sekarang. Charlie memperhatikannya pergi. Wajahnya bahkan lebih dingin.
Menindas istri saya. Apakah Anda mencari kematian? Saat ini, Harold berdiri di atas panggung dan berkata dengan bangga, "Terima kasih atas kepercayaan perusahaan. Saya pasti akan bekerja keras untuk menjadi direktur. Saya pasti akan menyelesaikan proyek yang diberikan kepada kami oleh M. Grant Group." Nyonya Wilson mengangguk puas, mengambil kata-katanya, dan berkata, "Ada satu hal yang lebih penting tentang perjamuan ini, yaitu, kita beruntung memiliki Tuan Wade, ketua baru dari M. Grant Group. Silakan gunakan tepuk tangan terhangat. Selamat datang di Ketua Wade." Ada tepuk tangan meriah dari penonton. Semua tamu malam ini bergegas menemui ketua baru M. Grant Group. Semua orang menunggu untuk melihat gayanya. Semua orang menonton secara pribadi. Hanya ingin melihat siapa yang akan berdiri saat ini. Seseorang bahkan berkata, "Saya curiga bahwa ketua misterius M. Grant Group adalah orang yang sama dengan Dewi Super yang membuat banyak keributan di Rare Earth di internet." Saya juga berpikir itu sangat mungkin. Punggung pahlawan super itu terlihat aneh. Seharusnya tidak ada di lingkaran Aurus Hill. Tuhan, jika Anda mengatakan itu, bukankah ketua M. Grant Group adalah orang super kaya terkuat di Aurus Hill? Saya berharap untuk melihatnya dalam warna aslinya. Dalam tepuk tangan yang sengit ini, di bawah perhatian penuh semangat dari banyak orang, tiba-tiba Charlie, dengan wajah dingin dan perlahan berdiri. Terima kasih sudah menonton novel Pesona Pujaan Hati. Sampai ketemu lagi di novel selanjutnya.